Halo guys, David sini dan iQOO 15, iQOO 15, flagshipnya iQOO yang tiap tahun selalu ditungguin ya oleh penikmat gadget Indonesia karena dia selalu jadi HP pertama di Indonesia yang ngebawa prosesor flagship Snapdragon yang baru. Tradisi yang nggak pernah putus, berasa nungguin oleh-oleh dari keluarga pulang mudik ya. Dari pertama kali iQOO masuk Indonesia di tahun 2022, mereka langsung ngegas pakai iQOO 11, HP pertama yang ngebawa flagship Snapdragon 8 Gen 2. Tahun 2023 lanjut iQOO 12 pakai Snapdragon 8 Gen 3. Tahun 2024 iQOO 13 pakai Snapdragon 8 Elite. Dan tahun 2025 ini ada iQOO 15, jadi HP pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oh ya, nggak ada yang namanya iQOO 14 ya, karena emang di-skip dari 13 langsung ke 15 yang ini, karena brand China tidak terlalu suka angka 4. Oke, sekarang Snapdragon 8 Elite Gen 5. Emangnya sekenceng apa sih prosesor yang bakalan banyak diandelin HP-HP mahal tahun depan? Kalau orang Qualcomm bilang ya, ini adalah SoC mobile terkencang di dunia. Dengan CPU yang 20% lebih ngebut dan 35% lebih efisien dari pendahulunya. GPU 23% lebih kencang dan 20% lebih efisien dari flagship tahun lalu. Itu orang Qualcomm yang bilang. Kalau menurut saya, kesan awal sama prosesor ini justru sangat jelek ya. Soalnya waktu itu kita udah pernah tes bareng, tapi di HP lain. Anda sempat nonton nggak? Kita udah pernah cobain Snapdragon 8 Elite Gen 5 di HP yang nggak resmi, Xiaomi 17 Pro Max yang punya layar di belakangnya itu loh. Snapdragon 8 Elite Gen 5. HP yang unik, keren, tapi pas dipakai gaming, suhunya panas pol, performa juga ambrol. Main Genshin pun FPS-nya turun. Kesan pertama yang ngeri-ngeri tidak sedap untuk Snapdragon. Tapi karena statusnya bukan HP gaming dan nggak resmi juga, cuma dijual di China kan, jadi cukup tahu aja lah. Jadi kesan awalnya tidak baik, tapi saya nggak mau dan nggak bisa juga ambil kesimpulan HP luar kan. Dan satu lagi, di video itu saya justru ada ngomong kayak gini. Karena udah banyak banget flagship yang dingin dan performanya kenceng. Kita lihat aja. Di HP lain, iQOO biasanya itu bisa keluarin semua potensi dari chipsetnya. Dingin dan kenceng biasanya. iQOO yang ini nih, HP yang selalu fokus ke performa, ngegas jadi prioritas paling atas. Racikan speknya demi kenceng-kencengan kayak mobil balap. Dari prosesor sampai cooling, semua buat maksimalin gaming. Desain juga dibikin agak sporty. Sampai saya ada pikiran, kalau iQOO pun prosesornya tetap lemot, berarti udah bye-bye nih. Jadi hasilnya gimana? Snapdragon 8 Elite Gen 5 di iQOO 15? Mantap. Skor Antutu 11-nya udah kayak harga HP mid-range saja, 3,9 juta. 20-30% lebih tinggi dari generasi kemarin, sesuai klaim Qualcomm. Buat Geekbench 6 juga naik, tapi nggak setinggi Antutu ya. Dia naik 5-10% aja. Tergantung kita lihatnya dari single core atau multi-core. Sekarang kita langsung cobain performa gamingnya aja yang bakal kepake. Kalau ini sebenarnya sih agak susah dibandingin ya, karena performanya sama-sama aja sih. Udah sama-sama mentok. Gaming udah terlalu mudah buat prosesor flagship setahun 2 tahun ke belakang. Jadi, nggak heran kalau iQOO 15 yang mesinnya lebih kenceng lagi udah berasa terlalu OP buat game-game sekarang. Main Genshin setting maksimal ya terlalu easy lah. Rata-rata FPS-nya udah pasti 59, temperatur bodinya juga nyaman, sekitar 41 derajat aja. Game yang masih jadi tantangan buat HP mid-range di iQOO 15 udah geli-geli doang. Nggak perlu keluarin tenaga full sih, sampai baterainya cuma ngurang 9% aja selama setengah jam. Damn. Main game lain gimana bang? Wuthering Waves gitu? Ya udah ditamatin juga sih oleh HP ini. Setting maksimal, resolusi maksimal, iQOO-nya bisa dapetin lagi-lagi 59, FPS. Suhu cuma kena di sekitar 42 derajat doang. Dan baterai lagi-lagi ngurang 9% doang selama setengah jam. Ngantuk sih ngomong ini. Yang bikin gaming iQOO 15 ini kerasa spesial, justru pas nyobain MLBB loh. Bukan soal performa sih, yang udah pasti bisa mentok juga, tapi Anda lihat angka FPS-nya. Bisa 144 loh, widih.
Settingannya udah unlock 144 fps biar bisa maksimalin layar 144 Hz-nya. HP yang mesinnya ekstra gini emang harus diimbangin software yang ekstra juga biar tenaganya lebih kepake. Ini juga masih ada sisa. Suhunya juga masih adem kok, di bawah 40 derajat. Karena MLBB emang game enteng, jadi disuruh ngangkat ekstra FPS, tetap santai. Oh ya, sedikit catatan soal iQOO 15 ini, performa se-overpower tadi belum tentu bisa diikutin HP lain ya, walaupun nanti bakal ada HP-HP yang prosesornya sama-sama Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nama prosesor yang panjang. Karakter tiap HP beda, nggak semuanya bakal fokus ke performa kayak iQOO. Sistem cooling juga pasti beda. iQOO pakai sistem vapor chamber plus bahan grafit yang cepet buat nyebarin panas. Ukuran juga gede, sampai 8000 mm persegi. HP ini juga punya hardware custom tambahan yang namanya Super Computing Chip Q3. Faedahnya, katanya biar dia bisa aktifin mode khusus, biar gaming di iQOO 15 ini bisa ngelebihin limit yang di-set developer gamenya. Misalnya di Genshin, jadi bisa ada fitur yang bikin resolusi grafiknya jadi kayak lebih tajam gitu, lewat mode Super Resolution. Buat saya ini perlu nggak perlu karena bawaannya udah enak dilihat ya, MiHoYo gitu. Tapi kalau mata Anda emang lebih demen, ya silahkan diaktifin. Terus ada fitur Super Frame Rate yang buat saya lebih berasa nih. Dia bisa naikin frame rate gamenya sampai 2 kali lipat lewat sistem interpolasi. Jadi bisa up to 120 fps. Ada game yang bisa sampai 144 Hz juga. Pas kami tes di Genshin, rata-ratanya di 115 ya. Emang berasa lebih smooth. Kalau kita aktifin dua fitur ini nih, baru HP-nya kerja lebih serius. Suhunya langsung naik ke 44 derajat dan baterainya juga butuh lebih banyak sih. Tadinya 9%, sekarang jadi 14%. Ada juga fitur lain kayak Ray Tracing yang buat saya kayak bukan ray tracing beneran sih. Pas saya tes, efeknya nggak kayak ray tracing di game PC yang pakai GPU gede itu. Yang RTX itu, ray tracing di HP ini cuma nambah-nambahin shadow ala-ala aja, biar ada bedanya dikit. Kalau emang pengen dapetin vibes yang agak beda, mending pakai fitur filter warna aja sekalian. Jadi gitu ya, performa flagship iQOO yang baru. Soal mesin emang ugal-ugalan. Dan ternyata HP ini nggak cuma gila di prosesor loh. Mereka juga ngasih kejutan lewat inovasi baru di bagian display. Yap, spek layar HP punya level baru sekarang. Namanya Samsung 2K M14 Lit OLED Display. Panjang banget. Jadi ini layar buatan Samsung yang pakai filter jenis baru, nano photolithography film, buat gantiin lapisan polarizer di layar. Efeknya diklaim bakal naikin banyak stat mulai dari efisiensi daya, ngurangin motion blur, umurnya juga lebih panjang. Plus ada efek bonus juga kalau Anda sering pakai lensa polarizer. Biasanya ada di kacamata hitam yang agak bagusan atau filter lensa CPL. Kalau kita lihat layar HP biasa atau display pada umumnya pakai lensa polarizer, dia bakal tampak menghitam ya, atau ngegelap kalau kita lihat dari angle tertentu. Apalagi kalau kita putar-putar bakal berasa bedanya. Itu emang efek pemakaian filter polarizer di display HP-nya. Efek begini nggak cuma berlaku di layar HP ya, display TV, kamera, juga kena efek yang sama karena display-display sekarang kebanyakan emang pakai filter kayak gitu. Kalau display iQOO 15 nggak ngefek sama sekali, karena dia udah nggak pakai filter polarizer. Cakep. Ternyata bisa ada inovasi kayak gini ya. Buat spek lain kayak resolusi, ukuran, Anda bisa baca di sini. HP yang layarnya gede, brightness super tinggi, resolusi tajam, frame rate kenceng, udah LTPO pula, perfect. UI-nya sendiri udah pakai Origin OS 6. iQOO dan Vivo kan sama aja, service center sama, OS sama. HP yang performa tinggi gini juga kebagian OS yang cakep. Bisa custom lock screen, animasinya lebih hidup, icon-icon lebih rapi, dan lain-lain. Silakan diutak-atik. Sekalian coba-coba atmospheric light di ring kameranya ini. Dia bisa jadi LED notif, atau status musik, status baterai, atau hidupin aja terus tanpa harus nandain apa-apa. Ini sentuhan yang bikin iQOO 15-nya kerasa lebih gaming ya, lebih colorful. Kalau dari desainnya sendiri, iQOO 15 berasa lumayan mirip kayak iQOO 13 kemarin. Bedanya ada di motif bendera hitam merah ini. Bukan 3 garis lagi ala BMW. Pilihan warnanya tetap sama, ada hitam, ada putih. Desain kameranya juga tetap sama. Ngotak bulat atau istilahnya squircle.
Material frame tetap metal pastinya, di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di atas ada speaker, mikrofon, IR blaster, di kiri polosan aja cuma ada garis antena, di bawah ada SIM tray dual nano SIM, USB Type-C 3.2, mikrofon dan speaker lagi. Speaker stereo yang volumenya balance ya, atas bawah sama, tapi kualitas suaranya sama kayak flagship Vivo. Di telinga saya berasa lumayan tajam. Treble ketinggian jadinya berasa agak cempreng. Bassnya juga kurang nendang dibanding flagship lain. Ini sih bagian yang harus difokusin iQOO dan Vivo buat kedepannya. Performa dan visual udah dewa, tapi nggak diimbangin sama audio yang setara. Buat fitur lain kayak tahan air, eSIM, wireless charging, semua udah ada, aman. Speed wireless chargingnya pun bisa sampai 40 watt. Kalau pakai kabel, dia bisa sampai 100 watt. Bisa bypass charging juga, speed ngecasnya sendiri kenceng. Buat ngisi baterai jumbo 7000 mAh, colok 10 menit udah masuk 23%, setengah jam 58%, dan 54 menit udah penuh. Colok sejam bisa dipakai sehari lebih, baterainya emang awet. Buat gaming kenceng aja hemat kan, prosesornya terlalu santai sih. Apalagi cuma buat chatting sosmedan gitu, sejam cuma ngurang kira-kira 5-6%. Sekarang kita masuk ke bagian kamera yang biasanya jadi kelemahan dari flagshipnya iQOO ya. Tapi tahun ini iQOO 15 udah lebih serius, lebih perhatiin kameranya lagi. Termasuk Anda nyadar atau enggak, kamera depannya ini yang saya pakai buat video selfie, sekarang dia udah stabil. Ini ngerekamnya di resolusi paling tinggi 4K 60 fps loh. Di iQOO 13 kemarin, mau kita rekamnya di 4K, mau di Full HD, semuanya goyang ya, dan itu jadi kelemahan yang sangat besar buat HP tahun lalu. Tahun ini sudah tidak ada, bahkan sangat stabil. Misalnya di sini, saya jalannya lumayan cepat, nggak nyantai, dan di sini ada tangga juga, masih kerasa stabil, goyangnya itu enak. Itu perkembangan upgrade yang sudah sangat ditunggu, dan iQOO 15 bisa deliver. Kalau dari warna sendiri, ini lagi ada pameran Zootopia, warna-warna cerahnya juga berasa. Dynamic range juga oke, masih ada biru-birunya, tapi enggak biru banget, masih agak putih. Terus dia sekarang juga bisa nge-switch ke kamera belakang dengan bukan dengan sih, bukan hanya dengan sih, tanpa harus stop. Jadi ada tombolnya buat depan, ke belakang, ke depan lagi. Mungkin agak ngeklip dikit ya kalau saya perhatiin. Ya ini tetap oke karena nggak semua HP bisa nge-switch kayak gini tanpa harus nge-stop videonya dulu. Jadi bisa tetap 4K semua, 4K 60 semua, settingannya tetap sama, dan kita bisa ganti-ganti lensanya. Buat sebuah iQOO, ini buat saya pencapaian sih. Jadi, ya itu oke lah. Sistem yang tidak semua HP punya, dan iQOO udah mikirin buat tahun ini. Kamera utama iQOO 15 juga udah bisa dibilang bagus ya. Kita sikat buat foto-foto malam, hasilnya tetap tajam dan warnanya tetap keluar kayak HP-HP mahal lain. Minusnya, kamera iQOO 15 dibanding HP mahal lain ada di kamera ultrawide. Di iQOO 15 masih lemah. Di suasana siang pun udah berasa kurangnya. Warnanya berubah kalau kita bandingin sama kamera utama, dan detailnya pun juga udah jelas ngurang ya. Apalagi kalau kita fotonya pas malam. Selisihnya makin berasa lagi. Sementara buat kamera telefoto, sekarang dia balik pakai tipe periskop lagi sampai 3 kali optical zoom. Saya bilang balik lagi, soalnya di iQOO 12 yang 12 sempat ada, tapi iQOO 13 diilangin. Lensa zoomnya jadi standar. Di iQOO 15, periskop lagi. Udah balik lagi. Bisa diandelin buat dapetin gambar yang lebih detail, tapi jangan harap dia bisa di-push terlalu jauh sampai 10 kali ke atas, kayak flagship lain ya. Kalau di iQOO 10 kali ke atas udah berasa halus. Jadi kamera iQOO 15 ini buat saya bisa diandelin, tapi jelas kalah kalau dibandingin HP 10 juta ke atas lain yang lebih all-rounder.
関数で書いてるけど、Kesimpulan buat iQOO 15, HP monster seperti biasa selalu ngeset standar baru makin tinggi buat performa HP-HP flagship di 2026. Main game apapun bisa dapat FPS maksimal di suhu yang kerasa normal. Konsumsi baterai juga minimal. Kalau HP mahal Anda nggak bisa gitu, bubar. HP ini juga berani ngebawa inovasi baru di bagian layar, UI yang lebih segar, HP yang sangat rekomen kalau Anda cari performa paling gahar. Cuma apakah Anda berani bayar? Soalnya di iQOO 15 ini harganya lumayan naik banyak ya. Buat varian bawah 12256 dia naik 3 juta. Dan varian 16512 yang buat saya paling worth it, dia naiknya juga 2 juta dibanding iQOO 13. HP ini juga ngenalin varian baru yang punya RAM 16GB internal 1TB. Harganya 16 juta. Standar baru yang saya tidak suka ya. Di periode pre-order emang ada promo yang ngasih cashback, gratisan, dan garansi tambahan yang bikin value-nya naik. Lumayan lah, pas saya nanya orang iQOO kenapa harganya bisa lumayan loncat, katanya karena harga chip sekarang lagi pada naik. Entah itu alasan yang real atau bukan, tapi kondisi chip global sekarang emang lagi nggak baik-baik saja sih. Apalagi harga RAM komputer bikin pengen berkata kasar liatnya. Semoga soal harga ini brand lain nggak keinspirasi ya. Demikian review gadgetin buat iQOO 15. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Deg-degan sih lihat harga flagship tahun depan. Ya chip RAM sekarang berapa? 2-3 kali lipat.